Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para audiens. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang framing terhadap lingkup wilayah Gresik. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Renata Zahro. Saya merupakan mahasiswa Prodi Akuntansi semester 1 di Universitas Internasional Semen Indonesia dengan NIM 10222210706. Ini adalah letak Gresik jika dilihat dari peta Indonesia. Gresik adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Nah, Gresik terkenal dengan sebutan kota industri karena Kabupaten Gresik menjadi kawasan industri-industri besar seperti industri pupuk, industri semen, dan lain sebagainya. Pada presentasi hari ini, saya melihat wilayah Gresik dengan menggunakan perspektif well-being. Seperti yang kita ketahui, karena Gresik merupakan kota industri, banyak jalan-jalan besar yang sering dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar karena aktivitas pabrik. Tidak hanya kendaraan besar, pengguna jalan lainnya adalah karyawan-karyawan pabrik dan masyarakat Gresik sendiri. Dari fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa jalanan di Gresik memiliki lalu lintas yang padat. Selain memiliki lalu lintas yang padat akibat aktivitas pabrik, dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh TV One pada bulan Mei tahun 2022, bahwa ada sebuah potensi meningkatnya kecelakaan lalu lintas karena banyak pengguna jalan yang melanggar lalu lintas. Selain itu, dalam berita lainnya juga tak jarang disebutkan tentang pengendara jalan baik beroda 4 maupun beroda 2 yang ugal-ugalan. Hal tersebut tentu saja berdampak pada penyeberang jalan. Bagaimana bisa berdampak pada penyeberang jalan? Faktor kenapa ada pengendara yang ugal-ugalan dan melanggar lalu lintas adalah karena dikejar waktu sehingga terburu-buru. Secara logika, jika orang tersebut terburu-buru, maka akan berkendara dengan kecepatan tinggi, sehingga akan membutuhkan waktu yang lama bagi pejalan kaki untuk menyeberangi jalan. Dan tak jarang juga terjadi kecelakaan lalu lintas antara pejalan kaki yang menyeberangi jalan dengan sebuah kendaraan, seperti yang tertulis di berita-berita ini. Berikut ini adalah wawancara saya dengan salah satu penyeberang jalan di Gresik. Halo, permisi Mbak. Saya izin interview ya untuk tugas kewirausahaan. Sebelumnya, perkenalkan saya Renata Zahro, mahasiswa dari UISI. Saat ini saya bicara dengan Mbak siapa ya? Halo, saya Aben. Saat ini saya tinggal di Jalan Veteran Gresik. Nah, Gresik ini kan kota industri, banyak jalan-jalan besar yang sering dilalui oleh kendaraan besar. Nah, menurut Mbaknya di Gresik ini apakah sarana untuk menyeberang jalan itu sudah memadai? Kalau dari saya pribadi, untuk menyeberang itu kurang memadai sih, Mbak. Oh, gitu ya. Apa Mbaknya itu merasa kesulitan saat menyeberang jalan? Kalau boleh tahu kesulitannya itu apa? Iya, jadi saya kan tinggal di Jalan Veteran, di mana jalan tersebut itu menghubungkan Jalan Gresik dengan Surabaya. Pastinya para pengendara itu tidak sedikit yang menggunakan kecepatan yang agak tinggi atau tidak sedikit juga yang ugal-ugalan. Nah, menurut saya pribadi di Jalan Veteran di Gresik itu masih kurang alat bantu untuk menyeberang. Bagi kami yang ingin menyeberang ke seberang untuk membeli makan, itu saja kita harus menunggu lama bermenit-menit seperti sampai lebih dari 5 menit untuk menunggu kendaraan ini sepi seperti itu. Oh gitu ya Mbak. Kalau gitu terima kasih ya Mbak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Sama-sama. Nah, dapat kita simpulkan dari wawancara saya tersebut adalah narasumber tinggal di Jalan Veteran Gang 9 di Gresik. Menurut narasumber, ia merasa kesulitan saat harus menyeberangi jalan karena banyak pengendara yang tidak mau mengalah, sehingga harus menunggu lama. Dan tak jarang pula ketika berjalan menyeberangi jalan, narasumber bertemu dengan pengendara dengan kecepatan tinggi dan ugal-ugalan.
Dari permasalahan yang telah disebutkan tadi, saya berempati pada pejalan kaki dan para pengendara. Karena jika terjadi sebuah kecelakaan antara pejalan kaki dan pengendara, tentu saja pihak yang dirugikan dan terancam bukan hanya pejalan kaki. Tentunya kedua belah pihak pun dirugikan. Jika pejalan kaki terancam luka ringan atau bisa saja luka berat, bahkan hingga kematian, dan pihak pengendara pun sama ditambah dengan ganti rugi hingga melibatkan jalur hukum yang lebih rumit lagi. Untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan antara pejalan kaki dengan pengendara dapat dilakukan dengan memasang pelikan crossing traffic light atau biasa disingkat dengan PCTL. Pelikan crossing adalah singkatan dari Pedestrian Light Controlled Crossing. Secara sederhana, pelikan crossing adalah zebra cross yang dilengkapi dengan alat kontrol lampu pengatur lalu lintas di tempat penyeberangan jalan. Sama seperti zebra cross, pelikan crossing juga dilengkapi dengan tanda garis-garis putih di aspal. Perbedaan pelikan crossing dengan zebra cross terletak pada alat pengatur lalu lintas tersebut. Teorinya, pejalan kaki akan lebih bebas menyeberang karena kendaraan berhenti. Selain lampu, pelikan crossing juga dilengkapi dengan speaker. Bila pejalan kaki tak menekan tombol, maka pelikan crossing berwarna hijau dan kendaraan bebas melintas. Sebaliknya, jika pejalan kaki hendak menyeberang dan menekan tombol pelikan crossing, maka beberapa detik kemudian warna akan berganti menjadi warna merah. Dengan adanya PCTL ini, diharapkan para pengendara sadar akan saat ada yang menyeberangi jalan dan mengurangi kecepatan dengan perlahan dan tidak mendadak. Selain itu, PCTL ini ramah bagi pengguna kursi roda dan penyandang disabilitas. PCTL ini juga efektif dan aman baik bagi penyeberang jalan maupun bagi pengendara jalan, karena PCTL digunakan sesuai kebutuhan. Nah, bagaimana jika kita menerapkannya? Ini adalah gambaran dari penerapan penggunaan pelikan crossing traffic light. Cara kerjanya dengan menekan tombol hingga lampu indikator pejalan kaki berubah menjadi warna hijau dan lampu pengendara berubah menjadi warna merah. Biasanya, pelikan crossing juga mengeluarkan suara karena dilengkapi dengan speaker. Lalu, pejalan kaki menyeberangi jalan sementara pengendara berhenti sejenak. Dalam rentang waktu yang telah ditentukan, lampu pengendara kembali menjadi berwarna hijau dan pengendara dibolehkan untuk melanjutkan perjalanan kembali. Sementara ketika pejalan kaki berada di median jalan, lakukan metode yang sama dengan yang tadi. Nah, dapat kita lihat ini jika memakai pelikan crossing itu juga tetap memakai zebra cross. Dan ini ada tombolnya. Ini adalah lampu PTCL yang menghadap ke sana adalah lampu untuk indikator pejalan kaki dan yang menghadap ke arah sana adalah indikator untuk pengendara. Nah, pengendara akan berhenti di batas pemberhentian jika lampu PTCL-nya berwarna merah dan speakernya ini berbunyi. Dengan begitu, pejalan kaki dapat berjalan menuju tujuannya. Nah, sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.